Kalau Tuhan Yesus terima kita pakai syarat, semua kita terlaku istilahnya. Habis semua kita ini. Kenapa? Karena model kita. Maka itu kalau kita mengampuni orang, adalah kita mengampuni tanpa syarat juga. Seperti Tuhan Yesus menerima kita. Apakah Tuhan Yesus begini? Misalnya saya datang kepada dia, saya baru berdosa. Tuhan Yesus, saya mengaku saya berdosa, saya minta ampun. Mungkin nggak dia berkata gini, baik Daniel, aku terima kamu, tapi percobaan 3 bulan. Begitu tidak? Enggak. Apa waktu dia terima kita berkata mandi dulu, baumu itu? Begitu? Tidak juga. Saudara, inilah kehebatan Yesus Tuhan kita. Nah, saya kembali pada narkoba. Mengapa kelompok pengguna narkoba lebih gampang memenangkan jiwa daripada gereja? Pernah ngerti istilah ini? Mengapa kelompok-kelompok narkoba, penjudi, pemabok, pezina, mereka lebih gampang menarik jiwa daripada gereja? Jawabannya cuma gara-gara ini. Mereka itu kalau terima orang, asal senasib dengan mereka, mereka terima. Jawab iya atau tidak? Maka itu kelompok mereka bertambah besar. Sebab mereka terima. Siapapun kamu, ayo. Itu yang buat saya kaget. Nah, seringkali kita terima orang pilih-pilih. Kita terima orang, kita lihat dulu kelasnya apa dia, kerjanya apa, dia dari suku apa. Nah, itu lebih jahat lagi kalau kita lihat sukunya suku apa. Saudara, Yesus menerima kita tanpa syarat. Nah, ini yang dia minta. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Seperti Yesus telah terima kita untuk kemuliaan Bapa di surga. Ampuni, saudara, ampuni. Sejahat apa orang itu, sekejam apa orang itu. Saya cuma cerita, saudara. 2 minggu lalu itu orang yang sekian kali, saya nggak mau cerita keberapa kali. Saya suka sekali membebaskan orang dari penjara. Yang terakhir itu namanya Pak Kuseri. Yang saya bebaskan kebanyakan itu Muslim yang bukan Kristen. Pak Kuseri, saya nggak pernah kenal dia. Dia di LP Nabiri. Saya bayar dia 4 juta. Saya minta kepada kalapasnya persyaratannya apa saja. Tanggal 17 Oktober yang lalu, satu anak bebas dari Nusa Kambangan. Dia dihukum 10 tahun. Tapi karena kelakuannya baik, dari daerah Purwokerto. Minggu yang lalu saya ketemu dia di Jakarta. Saya ajak dia ke Bandung. Sekarang dia sudah mulai kerja, saya sediakan kerjaan buat dia juga. Sekarang di Nabire sudah tinggal satu orang dari Nusa Kambangan, namanya Baharudin. Tapi sekarang sudah percaya Tuhan Yesus. Kenapa saya suka menolong orang-orang itu? Maka itu di Departemen Kehakiman Jakarta Pusat, nama saya itu sudah dikenal. Karena kalau sampai saya harus membebaskan orang, itu langsung dari kalapas lokal ke wilayah langsung ke pusat. Nah, sampai suatu hari dari Departemen Kehakiman, namanya Pak Haris, itu cari saya. Saya tuh kaget. Kenapa kehakiman cari saya? Saya pikir ada masalah apa. Ternyata dia ingin kenal siapa pendeta Daniel Alexander itu. Karena ternyata dia ini adalah pintu terakhir untuk mengatakan ya atau tidak orang dapat PB, pembebasan bersyarat. Nah, setelah sekian kali dia heran, ini pendeta, karena saya cantum saya ini pendeta, tapi membebaskan orang-orang yang gak dia kenal. Begitu dia pertama kali ketemu dia kaget. Oh, ini Pak Daniel. Dia langsung ngomong, oh Bapak orang Cina. Iya. Sampai dia bilang, kalau di Indonesia ada 5 aja orang kayak Bapak, kerjaan kami itu ringan. Kenapa, saudara? Dia ngomong bahwa pemerintah di Indonesia tidak mungkin akan bangun penjara baru. Biaya terlalu besar. Maka itu semua penjara di Indonesia itu kelebihan kapasitas, saudara. Sangat kelebihan. Nah, pemerintah membuat peraturan, kalau mereka baik kelakuannya, setelah menjalani 2/3 dari hukuman, itu berhak untuk dibebaskan. Keluarga boleh menebus asal bayar.
Jadi dihitung sekian tahun, makannya berapa, apa berapa, dikurangi sekian. Saya nggak ingat hitungannya. Nah ternyata banyak keluarga yang nggak menebus karena keluarga malu dengan penjahat-penjahat itu. Maka itu Paris itu heran, kenapa ada pendeta ini mau? Karena saya menggunakan hukum kasih. Saudara, ayo kita buat itu. Terima orang apa ada. Sekarang yang baru ikut saya di Nabire, kalau orang dia takut, tatonya penuh seluruh tubuh. Tapi sekarang dia sudah berubah luar biasa. Sekarang dia jual makanan enak sekali di Nabire. Belum lama saya kontrakkan satu kios untuk jual makanan itu. Ayo mulai hari ini kita cari orang-orang yang perlu kita selamatkan dalam hidup. Janji ya, keluar dari sini. Kalau Tuhan gerakkan kita untuk ketemu seseorang, dekati dan sapa dia. Ajak dia untuk mengenal siapa Yesus itu. Ajak dia supaya kasih Tuhan itu dikenal oleh banyak orang di dunia ini. Siap jadi berkat buat semua orang? Siap mengampuni dosa orang? Betul? Ampuni. Kalau saudara membuka pintu hati kita untuk orang-orang datang kepada Yesus, dunia akan segera mengenal kasih Yesus. Maka akhirnya Yohanes 3 ayat 16 dikenal orang seluruh dunia. Yang belum tahu silakan buka Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga dia memberikan Yesus anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia jangan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Nah, kapan ayat itu jadi kenyataan? Kalau kita cuma sibuk di dalam gedung gereja saja, dan kita nggak pernah punya waktu untuk ngurus yang di luar. Kapan? Ayo kita urus mereka mulai hari ini, karena mereka memerlukan Yesus. Mau jadi berkat? Suami istri mau saling mengampuni, sesama saudara mau saling mengampuni. Awas kita simpan dendam dalam hidup kita. Kalau kita simpan dendam, nggak akan masuk surga. Karena pembunuh manusia tidak akan dapat hidup yang kekal. Oke, kita baca ayat terakhir 1 Yohanes 3 ayat 15. Awas kalau nggak mau ngampuni orang. Saya nggak hafal KUHP, yang hafal cuma polisi dan jaksa. Kalau KUHS saya hafal. Apa itu KUHS? Kitab Undang-Undang Hukum Surga saya hafal. Nah, ini KUHS untuk pembunuhan. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Perkara, KUHP ada macam-macam pasal. Pembunuhan berencana hukumannya sekian, pembunuhan tidak sengaja sekian, pembunuhan dengan sekian orang sekian, macam-macam. Nah, tapi surga mempunyai satu hukum saja. Siapa itu pembunuh manusia? Awas, kecuali yang buta huruf jangan baca. Yang gak buta huruf, gak ngerti ayat ini, awas. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi kalau tidak memiliki hidup yang kekal, dia kemana? Kalau mati, ke neraka. Dengar baik-baik. KUHS, pembunuhan itu tidak harus menghilangkan nyawa seseorang. Kalau KUHP itu menghilangkan nyawa orang, dihitung lagi dengan cara apa dan bagaimana. KUHS, benci saja itu masuk neraka. Mungkin saudara berkata gini, Pak Daniel, saya itu nggak pernah benci, tapi saya itu malas ketemu. Itu adiknya, tahu nggak? Ayo jujur. Siapa berkata aku nggak pernah benci, tapi aku nggak mau ketemu dia? Bertobat, maka saudara sudah jadi seorang pembunuh manusia. Maka itu jangan kaget kalau pada akhirnya cukup banyak orang Kristen majelis hamba Tuhan masuk neraka, padahal nggak berzina, tidak mencuri, tidak merampok, cuma benci, tidak mau mengampuni. Itu pembunuh manusia. Ayo sebelum tidur malam nanti, buka almari hatimu. Masih ada orang-orang yang saudara benci tidak dalam hidup? Ada 6 tapi sudah mati semua. Wih, lebih jahat lagi itu. Sudah mati masih dibenci lagi. Ayo bertobat hari ini. Serius saudara, hukum ini luar biasa.
Jadi pembunuh buat surga tidak harus menghilangkan nyawa orang. Kita nggak suka seseorang aja sudah dihukum kita. Maka itu Yohanes 20:23 tadi penting. Begitu kita terima Roh Kudus, kita bisa mengampuni orang. Ampuni. Bebaskan diri kita dari kesalahan. Kalau gereja buat ini, dunia sembuh. Katakan amin. Orang dipulihkan luar biasa dalam hidup. Mari kita menghampiri Tuhan.